Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 CGP Angkatan 10 kelas 172 mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Indah Wahyu Widyawati dari SD Negeri Tambak Romo 03. Saya berperan sebagai supervisor. Teman saya Sri Kianti dari TK Islam Al-Qaswa sebagai coach. Dan teman saya lagi, saya Ari Widayanti dari SMP Negeri 1 Tambak Romo yang kali ini berperan sebagai coaching. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Monggo Bu Giyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu Giyanti pada hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya pagi hari ini sehat. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat kan, Bu? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Ya, Bu ya. Nah, saya sangat senang sekali bertemu dengan Bu Giyanti pada hari ini. Iya. Pada hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Giyanti, nggih? Iya. Nah, saya akan selalu memberi dukungan, Bu. Ya, saya akan selalu memberi dukungan. Nah, apakah saya dapat membantu Bu Giyanti? Terima kasih, Bu Indah, sudah mau membantu saya, nggih. Dalam coaching kali ini saya ingin mungkin Bu Indah mengamati saya, nggih, dalam hal meningkatkan kemampuan present, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Seperti itu, Bu Indah. Jadi pada hari ini ya, pertemuan kita pada hari ini, Bu Giyanti itu akan meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot gitu, nggih. Nah, baik Bu, saya akan mendukung Bu Giyanti dalam hal itu, Bu. Nah, kira-kira Bu, bagian mana yang ingin Bu Giyanti fokuskan pada observasi nanti? Pada coaching kali ini saya ingin memfokuskan untuk mendengarkan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Seperti itu, Bu ya. Jadi Bu Giyanti akan memperhatikan cara Bu Giyanti mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu, nggih? Nah, itu sudah saya catat. Kira-kira bagaimana menurut Bu Giyanti? Sejauh mana tingkat kemampuan Bu Giyanti dalam hal ini, Bu? Saya percaya dengan kemampuan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna dan berbobot tadi, Bu, akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran lebih baik, ya Bu. Nah, tentunya lebih baik. Jadi saya percaya dan paham betul kalau Bu Giyanti ini nanti akan meningkatkan keterampilan ini sehingga apa yang diharapkan Bu Giyanti tujuannya tercapai. Nah, apa harapan Bu Giyanti dari observasi kita nanti, Bu Giyanti, kalau saya boleh tahu, Bu? Dengan adanya observasi nanti, saya berharap ini bisa memberikan umpan balik seperti yang membangun perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot tadi. Luar biasa sekali, Bu ya. Semoga nanti apa yang
akan Bu Giyanti lakukan coaching nanti, saya juga berharap Bu Giyanti akan berhasil dengan usaha yang sudah Bu Giyanti siapkan sejak awal ya. Semoga nanti tidak ada masalah, berjalan lancar itu coaching dari Bu Giyanti itu ya Bu ya. Iya Bunda, terima kasih ya, mohon bimbingan dan bantuannya nanti dalam pasti coaching supaya bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya Bunda. Ya pasti Bu Giyanti nanti akan selalu saya dukung apa itu Bu Giyanti harapkan gitu. Iya. Nah kira-kira masih ada lagi pertanyaan atau bimbingan dari saya mungkin? Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan alur tirta. Oh gitu ya, ya strategi itu ya Bu ya. Strateginya. Jadi nanti dengan menggunakan alur itu kita juga tahu tujuan, terus identifikasinya. Kita juga akan reaksi aksi rencana aksinya ya, dan tanggung jawabnya seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Jadi tirta itu tadi ada tujuan, identifikasi dan rencana, betul Bu ya. Rencana aksi, betul. Kemudian tanggung jawab ya Bu, ini harus tercapai nih Bu, harus dimasukkan ketika panjenengan melakukan coaching. Mungkin ada strategi lain Bu yang ingin Bu Giyanti gunakan ketika proses coaching nanti Bu? Mungkin selain tirta, saya juga akan menggunakan alur rasa. Itu mungkin save, kemudian A-nya itu apresiasi ya, kemudian summarize dan S, mungkin seperti itu. Iya Bu, jadi nanti Bu Giyanti juga akan menggunakan rasa ya Bu, rasa itu receive itu yang artinya terima ya. Kemudian appreciate atau apresiasi, kemudian sunrise atau merangkum gitu, merangkum, kemudian S atau tanya itu ya Bu. Ada lagi Bu yang mungkin yang bisa Bu Giyanti gunakan untuk strategi? Ya mungkin saya ini akan coaching ini meningkatkan kompetensi inti tadi. Oh iya betul ya. Dengan hadir secara utuh sebelumnya, kemudian menjadi pendengar yang aktif dalam coaching, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot tadi. Seperti itu Bu Indah ya. Sangat bagus dan luar biasa sekali Bu. Semoga nanti coaching Bu Giyanti yang Bu Giyanti lakukan berjalan lancar gitu nggih. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Indah ya. Ada lagi Bu kira-kira atau cukup untuk Bu, mungkin cukup ya. Mungkin saya akan mencoba untuk observasi. Silakan Bu Ari. Oh iya Ibu. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ari pada pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana dengan Ibu Sri Giyanti? Alhamdulillah saya juga baik sekali Bu pada pagi hari ini. Baik, hari ini kita mau coaching Bu. Mungkin apa yang dapat saya bantu dalam coaching ini Bu? Oh gitu, begini loh Bu. Itu tuh saya tuh ada kendala ya, kendala seputar tentang masalah fokus anak. Kan ini sih sebenarnya ini tidak saya alami sendiri ya Bu. Rekan-rekan kerja saya juga demikian, mengalami fokus belajar, terutama anak kalau dalam kelas itu kurang gitu fokusnya. Baik, untuk tujuan yang jelas, tujuannya sudah jelas Bu Ari. Sekarang mari kita gunakan mungkin alur tirta Bu dalam ini terkait dalam fokus untuk belajar. Mungkin apa saja ya hambatan atau kendala yang Bu Ari hadapi selama ini ya dalam hal ini. Untuk hambatan atau kendala ya itu memang saya
temukan ya. Hambatannya itu saya belum bisa membuat anak-anak fokus belajar begitu Bu. Seperti itu. Jadi Bu Ari mempunyai hambatan ketika Iya. Bu Ari mengajar dan mungkin guru-guru yang lain juga Iya, itu betul. belum bisa ya memfokuskan anak-anak untuk Iya. belajar. Dan saya ingin mendapatkan solusinya Bu dari pembicaraan ini. Oh seperti itu Bu. Iya. Iya. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut ya Bu ya, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bu Ari lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin apa rencana dari Bu Ari? Mungkin Bu Ari, mungkin menurut Bu Ari sendiri rencananya apa yang dapat Bu Ari lakukan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak itu sehingga anak-anak itu fokus dalam belajarnya. Mungkin rencananya apa ya? Apa ya Bu kira-kira ya Bu ya? Kemungkinan saya coba dari diri saya dulu ya Bu ya. Oh iya. Saya akan mencoba membuat jadwal terstruktur dulu ya. Oh Bu. gitu ya. Kemudian saya akan prioritaskan tugas-tugas yang sekiranya yang urgent yang mana. Oh gitu. Nah kemudian selain itu saya juga akan ikut diklat, ikut seminar Iya, yang sekiranya iya. bisa meningkatkan fokus anak gitu ya. Iya. Dan mungkin saya juga akan belajar metode belajar yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan gaya belajar anak. Gitu Dan ya. tentunya sebelumnya saya akan memberi tes kemampuan gaya belajar Bu, agar ketika saya memberi materi anak-anak itu bisa lebih tertarik gitu sehingga fokus gitu Bu. Gitu ya. Iya. Luar biasa sekali ya Bu Iya, Ari ya. iya. Selain Bu Ari membuat jadwal yang Iya. yang terstruktur, Iya. Bu Ari juga mengikuti beberapa pelatihan ya. Betul. Salah satunya mungkin pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan menggunakan salah satu gaya belajar yang Iya. digunakan seperti itu. Nggih, luar biasa sekali Bu nggih. Rencananya sudah jelas. Sekarang bagaimana Bu Ari menjaga komitmen atas rencana yang sudah Bu Ari buat ini ya? Apa ini gimana nih Bu Ari ya? Wah, betul sekali ya Bu yang memang harus ada komitmen ya di Iya, sini ya, harus ada tanggung jawab gitu ya Bu ya. Komitmennya apa ya? Iya, oke. Gini Bu, untuk menunjukkan bahwa memang saya berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya pilih ya, Iya. saya akan ini Bu secara berkala memantau perkembangan anak-anak Bu. Dan saya juga akan meminta umpan balik dengan rekan kerja mungkin ya itu. Kemudian saya juga akan mencari sumber-sumber belajar yang lain Bu. Misalnya referensi bagaimana agar anak lebih fokus dalam belajar begitu Bu. Iya. Supaya ya saya akan melakukan minggu ini ya Bu ya, kemungkinan ya. Biasa, Bu. Nanti saya pantau Iya, di iya, minggu iya, berikutnya iya. agar kemampuan anak untuk bisa fokus ini bisa terlihat secara nyata, ngoten nggih. Jadi Bu Ari Nggih. akan melaksanakan mungkin dalam minggu ini ya. Gitu Nggih, ya, Bu saya Ari coba ya? minggu ini nggih. Oke, baik. Mungkin ini terakhir ya Bu Ari ya. Nggih. Bagaimana Bu Ari akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini ya? Mungkin siapa yang dapat membantu Bu betul. Ari? Iya, Mungkin iya, betul. bisa diajak kolaborasi Iya. atau bekerja sama dalam menindaklanjuti dari rencana aksi yang sudah Bu Ari buat tadi. Iya. Betul Bu Srigati ya. Untuk itu saya akan meminta bantuan kepala sekolah Bu. Oh, Nggih, iya, untuk iya. memantau kerja saya nggih. Iya. Betul. Kemudian saya juga akan meminta bantuan rekan kerja Bu. Biar saya juga merasa bahwa ini ada progresnya ngoten nggih. Ya, seperti itu. Jadi untuk memantau ini Bu Ari minta kerjasama dari kepala sekolah dan teman-teman rekan sejawat gitu ya. Oke, memang diperlukan seperti itu Bu Ari ya, untuk pengawasan dari kepala sekolah dan kolaborasi dari teman-teman rekan sejawat seperti itu. Oke, mungkin saya akan bagaimana perasaan Bu Ari ya setelah mengikuti coaching hari ini Bu? Setelah ngomong-ngomong hari ini, bagaimana perasaannya Bu Ari? Wah, alhamdulillah Bu Sri. Dengan seperti ini
saya merasa lega Bu Iya. dan bahagia sudah menemukan solusi atas permasalahan saya, sehingga saya kedepannya lebih merasa percaya diri Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Bisa memfokuskan anak-anak dalam belajar. Oke, semoga Bu Ari kedepannya bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi tujuan. Udah ya. Assalamualaikum Bu Giyanti. Waalaikumsalam Bu Indah. Iya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk untuk saya untuk berbicara dengan panjenengan ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Indah. Gimana tadi Bu hasil coachingnya tadi? Iya, saya Seru senang kayaknya, Bu. Bu. Ya. Alhamdulillah Bu, Iya. sudah lega Bu, Iya, sudah melakukan saya amati coaching tadi dengan saya amati tadi sudah sesuai dengan strategi ya yang Iya. Ibu gunakan, yaitu apa saja Bu? saya tadi menggunakan strategi Titak, untuk kemudian menentukan tujuan, iya, identifikasi, kemudian rencana aksi Iya. dan tanggung jawab yang akan Iya. dilakukan seperti itu Bu. Kemudian ada lagi ya Bu ya, strategi yang digunakan panjenengan tadi ya. Iya, saya juga menggunakan rasa. Rasa, Oke, ya, seperti itu ya, Bu ya. kemudian ada potensi apa tadi Bu? Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi inti. Iya, yang iya, pertama iya, betul. mungkin hadir secara penuh, kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin meningkatkan mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Iya. atau berbobot. Iya, Seperti itu Bu. Begini Bu Giyanti, saya ingin membahas hasil observasi tadi Bu, iya. ya, yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Bu Iya, ya. iya. Nah, bagaimana Bu Giyanti menilai performa dalam kompetensi tersebut Bu Giyanti? Saya merasa sudah mampu ya, Iya, bisa iya. mendengarkan aktif. Saya juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu ya. Saya Iya. Tadi sudah saya amati Bu Giyanti sudah melakukan coaching dengan strategi Iya. yang Bu Giyanti gunakan ya. Iya. Nah, sekarang apa yang membuat Bu Giyanti merasa demikian Bu? Mungkin saya senang Bu nggih, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi saya bisa lebih fokus lebih fokus untuk mendengarkan dari jawaban coach tadi. Seperti itu Bu nggih. Iya. Nah, boleh Bu saya seumpama berbagi hasil pengamatan saya Boleh sekali Bu coaching Ida. tadi Bu. Iya. Boleh sekali Nah, Bu begini Ida. ya Bu Giyanti, Iya. sebelumnya ya. Iya. Mohon maaf ya Bu. Ya, tidak apa-apa Bu. Nah, begini Bu, saya tadi melihat bahwa Bu Giyanti itu telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau Iya. bermakna ya Bu, Iya. dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk Bu. Nah, sekarang bagaimana pendapat Bu Giyanti tentang ini? Saya senang sekali Bu ya mendengarnya. Iya. Ternyata hasil pengamatannya Bu Indah seperti itu ya. Terima kasih Bu Indah Iya. ya. Namun demikian maaf ya Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat atau masih perlu ditingkatkan Bu. Oke, Nggih? tidak apa-apa, Nah, Bu. misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan itu Bu Giyanti saat mengajukan pertanyaan itu sedikit membantu coach. Oh Ya, begitu. iya, jadi Iya. Bu Giyanti sedikit membantu coach untuk menjawab pertanyaan yang diajukan atau gitu, ya. yang disampaikan ke Bu Giyanti ya. Iya. Nah, yang sebetulnya dan seharusnya itu harus sesuai dengan standar Bu Giyanti. Oh gitu. Iya, Bu Giyanti itu hanya sebagai pendengar, nggih. Ya, sebagai pendengar. Jadi Bu Giyanti tidak boleh membantu, seharusnya seperti itu Bu, Oh, nggih. iya, Nah, iya. sekarang bagaimana pandangan Bu Giyanti? Iya, dengan adanya pengamatan seperti itu saya jadi mengerti Bu ya. Iya, iya. Saya jadi mengerti. Saya mungkin untuk
penerapan praktek coaching untuk yang akan datang, mungkin saya akan coba seperti itu menggunakan standar itu Bu. Iya, sangat luar biasa ya Bu ya. Iya, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu Giyanti ambil untuk meningkatkan tugas di area ini Bu? Kira-kira Saya mungkin akan berencana untuk melakukan latihan lagi Bu, latihan yang lebih intensif mungkin dalam mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot itu. Bagus sekali Bu. Itu adalah langkah yang baik yang perlu Bu Giyanti lakukan supaya coaching selanjutnya itu Bu Giyanti lebih meningkat lagi sesuai dengan standar sesuai dengan standar. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik Bu. Nah, sekarang terakhir, apa yang Bu Giyanti peroleh dari proses ini Bu? Kira-kira apa setelah Bu Giyanti melakukan coaching ini, proses apa yang Bu Giyanti peroleh? Dengan adanya coaching ini Bu saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Bu Indah berikan kepada saya. Seperti itu ya Bu Indah ya. Semangat ya Bu Giyanti ya. Ya Bu. Nah, bagaimana, masih ada yang perlu saya bantu lagi Bu Giyanti? Mungkin sepertinya sudah cukup ya Bu Indah ya. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Bu Indah atas bimbingannya kepada saya. Baiklah, kalau begitu observasi hari ini sudah cukup ya Bu Giyanti ya. Saya juga terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya lagi lebih baik seperti yang Bu Giyanti harapkan juga ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Giyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Saya mohon diri dulu ya Bu, sampai ketemu lain waktu.